Ya, teman-teman, kita akan belajar hari ini tentang tindakan Allah dalam membebaskan umatnya melalui tulah. Apa itu tulah dan apa maknanya bagi Mesir, tetapi sekaligus bagi orang Israel. Tulah yang pertama itulah air menjadi darah. Nah, kalau kita memperhatikan apa sebenarnya yang ingin dibuat oleh Tuhan melalui tulah itu. Kalau kita memperhatikan waktu strategi Firaun membuang apa itu? Membunuh anak-anak laki-laki Israel, kemudian membuangnya ke Sungai Nil, okay? Itu sebagai salah satu strategi untuk penghapusan jejak, kita tahu, tetapi sekaligus juga memberi tumbal dan menyenangkan dewa-dewa yang yakini ada berkuasa di Sungai Nil pada waktu itu. Okay? Itu bisa kita, jadi kita lihat kesinambungannya ya. Kemudian yang berikut pada bagian ini kita lihat, tempat yang ditulahi oleh Tuhan itu adalah pusat perekonomian. Karena disitulah pusat perekonomian Mesir, di Sungai Nil. Apakah itu perekonomian dari sisi transportasi, apakah itu perekonomian dari sisi memperoleh hasil air, dan seterusnya. Sehingga kita lihat tindakan Tuhan ini langsung masuk pada pusat kehidupan, pusat perekonomian bangsa Mesir. Ya, jadi tidak tanggung-tanggung. Tetapi sekaligus juga Nil adalah sumber kehidupan. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat mengapa Tuhan melakukan tulah yang pertama air menjadi darah. Namun kemudian Nil juga pusat penyembahan. Kalau teman-teman tadi lihat apa yang dilakukan oleh Firaun setiap pagi dikatakan dalam pembacaan yang sudah apa tadi yang sudah saya bacakan ya ayat 15 dari pasal 7. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Ya, tentu kalau kita melihat dalam pembacaan-pembacaan selanjutnya dalam literatur-literatur Mesir bahwa ini bukan pesiar, ini bukan rekreasi, ini bukan healing. Ya, Firaun pergi ke sungai itu, tapi ini sebenarnya dalam rangka penyembahan Firaun ke dewa-dewa yang dianggap menguasai Sungai Nil. Itu yang pertama yang kita lihat, ya. Nah, Nil itu dikuasai oleh dewa. Ya, di sini saudara perhatikan ada dewa api, manusia berkepala kera. Ini yang kita lihat. Bahkan dikatakan dalam catatan-catatan yang bisa kita perhatikan, Nil dikuasai oleh 10 dewa. Nah, ikan yang terdapat di Sungai Nil itu dianggap keramat. Nah, dengan demikian maka itu yang seperti yang saya katakan bahwa tulah yang didatangkan oleh Tuhan khususnya kepada bangsa Mesir itu bukanlah tulah yang biasa, tapi tulah yang ada hubungannya dengan seluruh kepercayaan Mesir, sehingga melalui tulah itu sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan siapa dia kepada bangsa Mesir. Ya, dan kalau kita memperhatikan ini satu perbuatan Tuhan yang uh, langsung kepada pokok persoalan di mana ketika tulah itu terjadi, maka kita bisa melihat ya pusat perekonomian, sumber kehidupan, pusat penyembahan berhala dari Mesir itu hancur. Ini yang kita lihat dari tulah pertama. Air menjadi darah. Nah, teman-teman kalau juga bisa melihat catatan-catatan dalam literatur-literatur, kita juga bisa berkata bahwa sebenarnya air menjadi darah, tanda kutip, itu juga sebenarnya adalah satu fenomena alam yang bisa terjadi oleh karena ada perubahan struktur air dan sebagainya pada waktu itu. Tetapi air menjadi darah
dalam konteks tulah yang dikerjakan oleh Tuhan ini adalah eh, air menjadi darah bukan dalam pengertian fenomena alam, tapi ini sungguh-sungguh satu penghukuman bagi bangsa Mesir yang tidak mau membebaskan umatnya keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi perbuatan Tuhan ini begitu luar biasa ya. Kemudian tulah yang kedua, ini ya, kalau kita lihat katak. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, bisa buka Alkitabnya, mungkin kita tidak perlu baca, tapi kalau saudara lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 dari pasal 8. Ya. Karena mengapa kemudian ada tulah yang kedua ini, kalau teman-teman perhatikan di ayat-ayat terakhir tadi ya, bahwa Firaun tetap berkeras hati. Firaun tetap tidak memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, maka untuk kedua kali Tuhan harus mendatangkan tulah. Nah, kali ini dia mendatangkan tulah katak. Ini juga satu tulah yang satu tulah yang tidak lazim. Tapi tentu tulah ini juga memiliki kaitan dengan kepercayaan. Nah, teman-teman perhatikan ini. Bagi orang Mesir, tulah katak adalah sesuatu yang sangat memalukan. Oke. Ya, kira-kira kenapa ya? Oke, mungkin Bu Hana boleh dimatikan dulu speakernya supaya nggak kedengaran. Oke. Oke. Nah, katak adalah tulah katak bagi orang Mesir itu sesuatu yang memalukan. Karena apa? Karena katak bagi orang Mesir itu adalah seorang dewi yang bernama Heket. Dewi yang berbadan dan berkepala katak. Katak adalah binatang yang keramat. Heket atau Dewi Heket adalah pelindung para bidan yang membantu kelahiran bayi. Nah, artinya begini. Kalau Dewi ini adalah Dewi yang berkuasa, Dewi yang dihormati, Dewi yang sangat dipuja-puja, tapi kemudian Tuhan justru memakai apa yang dipercayai oleh orang Mesir ini untuk menghabisi atau untuk menulahi bangsa Mesir. Ini yang kita lihat. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, ya, seluruh negeri Mesir itu dipenuhi oleh katak. Dan itu berarti apa? Itu berarti merusak seluruh tatanan, ya, tatanan ciptaan yang ada di Mesir pada waktu itu. Itu yang kita perhatikan. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang ke-15 dari pasal 8, lagi-lagi kita akan menemukan kalimat yang sebenarnya kita sudah bahas minggu lalu. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, perhatikan ya, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Ya toh? Kalau boleh kita katakan Firaun ini kok nggak ada kapoknya gitu ya, nggak ada tobatnya. Dan saya pikir tulah-tulah ini justru didatangkan oleh Tuhan, ya. Dan inilah yang mereka percayai sebagai dewa-dewa yang sebenarnya harusnya menolong mereka. Tapi kali ini justru dewa-dewa yang mereka percayai atau dewa-dewi yang mereka percaya itu justru merusak seluruh kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, tapi lagi-lagi kita lihat Firaun tetap mengeraskan hati. Oke. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ini tulah yang ketiga. Oke. Teman-teman bisa perhatikan ayat yang ke-16 dari pasal 8. Ya. Nah, saya akan baca ketika Tuhan melakukan itu, ternyata para ahlinya Firaun juga melakukan counter, melakukan perlawanan dengan membuat mukjizat tanda kutip yang sama.
Coba teman-teman perhatikan pasal 8 ayat 18. Oke, bisa ya dilihat ya. Para hal itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Nah, ini teman-teman coba perhatikan. Nyamuk, ya. Nah, ini. Jadi semua ada kaitannya dengan dewa ya, dengan apa yang mereka percaya. Bagi imam Mesir, dihinggapi satu ekor nyamuk saja bisa berakibat pada statusnya sebagai orang najis. Ya, ya kita tahu karena binatang ini dikatakan ini adalah sebagai dewa Horus ya, ya. Dan lagi-lagi kita melihat dewa yang mereka percaya itu justru itulah yang merusak kehidupan mereka. Ya, ini yang kita lihat. Nah, apakah dengan tulah yang ketiga ini kemudian Firaun melunak atau membiarkan bangsa Israel pergi? Ternyata juga tidak. Karena kalau saudara baca di ayat 19, iya kan? Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Saudara perhatikan itu. Ayat 19. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini ya, ini yang kita bisa lihat. Ini tulah yang ketiga. Tidak ada tanda-tanda bahwa Firaun akan melunak, akan membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Ini yang kita perhatikan. Nah, kemudian tindakan Tuhan yang berikutnya tulah yang keempat. Ya. Ini lalat pikat. Saudara bisa lihat ya, nanti teman-teman harus baca supaya paham ya. Saudara bisa lihat di situ, mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Nah, kemudian di ayat 32 apa yang kita bisa baca lagi? Ya kan? Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, ini kalau kita memperhatikan ya, dari tulah pertama sampai dengan tulah keempat kayaknya semua hubungannya dengan alam, hubungannya dengan binatang ya. Ini yang kita perhatikan. Nah, ini sekali lagi Firaun tidak membiarkan. Nah, apa makna dari itu? Kita lihat. Lalat menjadi lambang suci dewa matahari. Amon-Ra yang memiliki mahkota lalat di kepalanya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Sekali lagi semua tulah itu punya kaitan dengan apa yang dipercayai. Tapi sebaliknya, justru Tuhan memakai apa yang mereka percayai, dewa-dewa yang mereka percayai sebagai alat, sebagai sarana, sebagai tulah yang menghancurkan kehidupan mereka. Oke. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda yang dicatat oleh Alkitab. Ya. Jika tadi kita tidak menemukannya pada tulah pertama, kedua, dan ketiga, tetapi pada tulah keempat nanti dan beberapa tulah yang lain, kita bisa melihat ketika tulah keempat ini terjadi, lalat pikat itu menghabisi seluruh kehidupan bangsa di Mesir, ya. Ternyata tidak seperti itu bagi bangsa Israel. Ada yang kita kenal pembedaan, ada yang kita kenal dengan bahasa yang positif tapi diskriminasi. Coba, boleh salah seorang membaca pasal 8 ayat yang ke-22. Jadi di situ kita menemukan Tuhan melakukan diskriminasi atau pembedaan kepada bangsa Israel. Silakan. Pasal 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya. Jadi Tuhan membuat perbedaan ya. Dan Tuhan bisa membatasi
lalat pikat yang ada pada waktu itu sebagai bentuk tulah, dia halau, dia batasi tanah Goshen. Tanah Goshen itu tanah khusus bangsa Israel tinggal. Nah, saya pikir ini satu tindakan Tuhan yang menunjukkan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang berbeda, bangsa yang dia pilih, bangsa yang ia ingin bebaskan dengan satu tujuan supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau teman-teman perhatikan di akhir kata, di akhir ayat yang dibaca tadi, supaya kamu atau supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dengan kata lain, kita sebenarnya sudah paham dari beberapa pembacaan tadi, sebenarnya selalu ada akhir yang sama, supaya engkau tahu atau supaya bangsa Mesir ini tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi tulah ini pada sisi yang lain sebenarnya, oke, itu memang merusak menjadi bencana ya bagi bangsa Mesir, tetapi sekaligus juga menunjukkan superioritas. Ini kita tidak boleh lupa ya. Superioritas Tuhan atas segala dewa-dewa, kekuatan-kekuatan, kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh Mesir. Dengan kata lain, Tuhan sebenarnya ingin katakan bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Dan ini yang kita bisa lihat. Ya. Nah, kemudian dalam tulah yang keempat ini dia membuat diskriminasi. Kira-kira kalau kita lihat dalam konteks hari ini, apakah diskriminasi atau pembedaan seperti ini masih terjadi nggak? Misalnya ada wilayah-wilayah tertentu di mana umat Tuhan tinggal gitu ya. Tidak, ya, walaupun tentu kita tidak boleh berspekulasi, bahkan memakai semacam diskriminasi ini justru menghakimi kan gitu ya. Ada wilayah-wilayah yang kena bencana, ya. Tapi kemudian ada satu wilayah yang kebetulan bisa jadi itu wilayah orang Kristen. Dan kita berkata, itu diskriminasinya Tuhan. Apakah hal seperti ini masih terjadi? Gitu? Masih ingat ya beberapa tahun lalu itu, bahkan itu sudah mungkin belasan tahun yang lalu terjadi ya. Ada tsunami yang menghabisi wilayah-wilayah di mana mayoritas saudara-saudara kita yang di sebelah. Ya. Kemudian bisa jadi ada komentar-komentar, memang kalau kita lihat sosial media tidak seramai yang ada sekarang, tapi pasti pada waktu itu pun ada komentar-komentar. Itu dia. Ini kan wilayahnya orang yang nggak percaya Tuhan, makanya ada tsunami. Tapi tidak lama berselang sesudah itu, terjadi lagi di daerah tertentu. Dan sekarang daerah itu adalah daerah di mana banyak orang Kristen. Terus kita mau ngomong apa? Itu kan terjadi pada waktu itu ya. Nah itu kita tidak bisa pungkiri. Misalnya seperti Papua gitu kan, habis dia, NTT habis dia, ya kan? Waktu itu mulai di Aceh, kemudian pindah ke Nias. Itu teman-teman perhatikan. Nah, maksud saya begini, bagaimana kita bisa melihat relevansi tindakan diskriminasi Tuhan, tanda kutip ya, diskriminasi dalam arti yang positif. Diskriminasi Tuhan dalam kitab Keluaran ini dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini. Teman-teman punya contoh nggak yang bisa melihat apakah diskriminasi ini memang hanya terjadi pada waktu itu atau ada contoh-contoh, tapi tentu kita tidak boleh mengutip contoh yang saya berikan tadi yang ternyata kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Itu kira-kira ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Ini tulah yang kelima. Penyakit sampar pada ternak. Ini, coba teman-teman perhatikan ya. Semua berhubungan dengan ternak ya. Semua berhubungan dengan binatang tadi ya. Ini ada apa ya? Nah, teman-teman perhatikan. Pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ya toh? Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini pun coba selain Pak Ganda, karena Pak Ganda sudah dua kali baca. Selain Pak Ganda, coba baca pasal 9 ayat 4.
Ayo, teman-teman yang lain. Pasal Dan Tuhan 9 ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Iya, luar biasa ya. Tulah itu seperti punya mata. Iya enggak? Teman-teman bisa lihat itu? Tulah itu seperti punya mata. Dan ketika, ya saya nggak ngerti, tapi maksud saya ini kan luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah berkuasa, Tuhan yang menginisiasi segala sesuatu, maka segala sesuatu yang melampaui akal kita itu bisa kita lihat. Kalau kita coba membayang-bayangkan bagaimana tulah itu membedakan ini ternak Israel, ini ternak Mesir. Iya toh? Tapi yang namanya Tuhan, ya, dia bisa membuat perbedaan sampai sedetail itu. Saudara perhatikan, kalau kita lihat tadi, ya, lalat pikat dan seterusnya, itu bisa kepada binatang, bisa kepada manusia dan seluruh manusia karena itu. Nah sekarang, ya, untuk menghajar kekerasan hati Firaun ini sekarang bukan hanya manusia saja yang kena akibatnya. Saudara bisa perhatikan ini, ya. Tapi ternak-ternak mereka pun mengalami dampak dosa manusia. Gitu. Nah, lagi-lagi kita perhatikan di sini, ternak ini bukan hanya sebagai ternak yang biasa yang dalam pandangan kita, tapi bagi orang Mesir, ternak adalah binatang suci. Khususnya sapi ya, yang disebut dengan Apis. Mengapa? Karena sapi atau dewa Apis adalah dewa yang sangat luar biasa yang disembah orang Mesir. Nah, ini lagi-lagi kita menemukan bagaimana Tuhan melakukan pembedaan kepada orang Mesir melalui tulah ini. Dan di sini kita melihat ada diskriminasi yang kedua. Ya. Jadi sejak tulah yang keempat, tulah yang kelima, Tuhan melakukan pembedaan ya supaya dengan tujuan supaya bangsa Mesir tahu bahwa hanya Dialah Tuhan yang patut disembah. Namun kita bisa lihat ayat yang ayat yang ketujuh bagian akhir, kita juga bisa membaca lagi-lagi kalimat, tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ini yang kita bisa perhatikan, teman-teman. Ya, jadi betul-betul memang dia melakukan itu. Oke? Nah, ini tulah yang kelima. Kita lihat, nah ini dia. Tulah yang keenam. Waduh, ini menjijikkan ya. Kalau teman-teman perhatikan, ya, kita bisa lihat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini wajah orang Mesir yang kena tulah bara. Wow. Harusnya mengalami tulah yang seperti ini atau tulah yang pertama sampai dengan tulah yang kelima. Oke, Pak Nimrod baru masuk. Tulah yang kelima harusnya membuat bangsa Israel bisa sadar, bangsa Mesir bisa sadar bahwa mereka harus membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, ya, dan beribadah kepada Tuhan. Ini yang kita lihat, ya. Nah, bara ini satu tulah, satu penyakit yang kita lihat. Ini sejenis antraks pada kulit, ya. Kondisi bara ini sebenarnya, ya, ini menghina 3 dewa kesembuhan Mesir. Ya, dewa kesembuhan yang pertama itu disebut dengan Serapis, Tot, ya, dewa berkepala burung. Oke. Kemudian Imhotep, ya, dewa obat. Oke. Nah, jadi saudara perhatikan, ini yang kita lihat dengan adanya
tulah yang keenam atau bara ini sebenarnya Tuhan ingin berkata, di mana dewa-dewa yang biasa kamu sembah itu? Di mana dewa-dewa kesembuhan yang biasa kamu anggap bisa menyembuhkan penyakit? Kalau saya datangkan penyakit bara yang sedemikian kronis, adakah dewa di negeri ini, adakah penyembuh di negeri ini yang dapat menyembuhkan dari perbuatan tangan saya? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan bagian ini, ya ini kita lihat ya. Jadi kita menemukan bagaimana tulah-tulah itu terus terjadi. Ya, ini yang kita bisa perhatikan. Nah, kita bisa lihat ayat yang ke-12. Bisa salah seorang membaca pasal 9 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ya, teman-teman, inilah kali pertama kata yang secara eksplisit berkata, lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas itu ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun karena sebelumnya 6 kali atau sampai tulah yang ke-5 ya, kalau saudara perhatikan, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ya, jadi supaya kita tidak kabur, ini saya kita sudah jelaskan kemarin. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi karena pengerasan hati Firaun itu terjadi karena Firaun sendiri secara terus-menerus mengeraskan hatinya, meskipun dia sudah melihat, mengamati, mengalami tulah-tulah dan tanda-tanda ajaib dari Tuhan yang tidak pernah dia bisa singkirkan melalui dewa-dewa yang dia percaya. Pada klimaksnya, di ayat 12, maka Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Ya, ini yang kita perhatikan. Ya, kemudian tulah yang keberapa? Oke, ini tulah yang ke-7. Ya, hujan es. Wow. Saya nggak tahu, teman-teman sudah pernah mengalami hujan es, tapi mungkin tidak akan pernah mengalami hujan es sedahsyat yang dialami oleh bangsa Mesir. Dan kalau hujan es itu muncul, ya, hujan es itu terjadi, maka itu akan merusak seluruh tatanan, ya, dalam konteks Mesir pada waktu itu. Nah, saudara perhatikan, hujan es merupakan sebuah peristiwa yang jarang terjadi di Mesir. Teman-teman perhatikan ya. Ini satu kekecualian yang menurut saya luar biasa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya. Jika datang itu berarti mempermalukan seorang dewa yang mereka yakini yang bernama Dewa Nut, yang adalah dewa pelindung langit dan cuaca serta alam. Jadi teman-teman kalau perhatikan dari 1 sampai dengan yang ke-7, ya, Tuhan memakai berbagai cara. Kadang-kadang dewa yang dia percayai itulah yang merusak, yang menghancurkan mereka, ya. Tapi juga dengan cara yang tadi yang kita lihat, dengan tulah yang Tuhan lakukan itu, tidak satupun dewa yang harusnya dewa yang mereka yakini bisa berkuasa mengantisipasi tulah-tulah Tuhan itu, tidak satupun yang dapat memberikan antisipasi, termasuk tulah yang ke-7. Ya. Dewa Nut digambarkan seperti seorang wanita yang merangkul bumi dan bintang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Lagi-lagi kita melihat ya, tidak berdayanya dewa yang diharapkan oleh bangsa Mesir untuk menangkal, mengantisipasi, bahkan menjauhkan semua tulah yang didatangkan oleh Tuhan. Lagi-lagi kita berkata bahwa tulah ini ingin menunjukkan siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, jadi teman-teman, ini satu mukjizat yang begitu dahsyat ya, begitu luar biasa yang didatangkan Tuhan, dan tidak seorang pun yang dapat memberikan
atau mengantisipasinya. Oke. Ya, kemudian oh ya, di dalam tulayang ketujuh ini pun Tuhan membuat diskriminasi ya. Oke, mungkin ayat 26. Silakan Pak siapa yang boleh baca? Pasal 9 ayat 26. Pasal 9 ayat 26. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ya, ya kalau kita baca itu, kalau kita perhatikan itu kan jelas ya. Ya, karena yang melakukan mukjizat itu kan pencipta alam semesta ini. Jadi tidak satu pun, tidak seorang pun yang bisa menolak, dan Tuhan sendiri bisa melakukan pembedaan, diskriminasi, mana yang kena, mana yang tidak. Nah, sekali lagi teman-teman coba cermati ya, dan boleh kita saling berbagi informasi. Kira-kira ada nggak contoh yang konkret, yang tetap relevan, Tuhan membuat diskriminasi seperti yang terjadi pada waktu kitab Keluaran ini ditulis. Nanti teman-teman boleh menyaksikan itu di akhir perkuliahan ini. Oke, itulah ke-8. Nah, semua berhubungan dengan binatang ya. Kalau enggak ini ya, gitu ya. Ya, teman-teman perhatikan ya. Pasal 10. Oke. Bisa lihat itu. Tulah ya, tulah belalang ya. Ini yang kita lihat. Pasal 10, tulah belalang. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, kalau saudara perhatikan ada yang menarik di ayat ini, ya. Ketika di pasal 10, tulah yang ke-8 ini, teman-teman coba baca ayat yang ke-7, ya. Ini membuktikan bahwa memang Firaun ini begitu keras hati. Coba, pasal 10 ayat yang ke-7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Nah, saudara perhatikan itu, ya, jelas ya. Ini yang saya katakan kemarin, ini begitu eksplisit. Di bagian-bagian lain sebenarnya sudah ada nasihat-nasihat seperti itu kepada Firaun. Tapi ini begitu eksplisit, kita mati, ini semua yang kita kerjakan ini menjadi jerat bagi kita. Bahkan ada istilah yang dikatakan, kenapa Tuanku belum insaf? Perhatikan ya. Jadi itulah ke-8 ini begitu kuat ya untuk menyadarkan bahwa memang Firaun itu orang yang keras hati. Nah, serangan ini seharusnya membuat bangsa Mesir meminta bantuan kepada dewa Sobek. Ya, ini bukan roti sobek ya, bukan roti apa itu, ya, bukan sari roti dewa Sobek. ada sari roti sobek namanya, bukan ya? Ya, Ibu Hana paling tahu itu. Ya, dewa berkepala buaya yang menguasai binatang-binatang dan serangga. Dewa Sobek adalah dewa yang menguasai 4 elemen bumi, api, bumi, air, udara. Tetapi tidak berdaya menghadapi tangan Tuhan yang mendatangkan belalang pada waktu. Ya, mengerikan ya. Kalau Tuhan yang sudah bertindak, tidak satu pun makhluk siapapun yang bisa membuat antisipasi. Dan kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, ada klimaks yang dijelaskan bahwa sesungguhnya pegawai-pegawainya pun sudah berkata apa yang dilakukan mereka, khususnya yang dilakukan oleh Firaun untuk menghambat bangsa itu pergi dan beribadah kepada Tuhan, itu adalah jerat yang membinasakan mereka. Harusnya Firaun insaf gitu ya, seperti yang diharapkan oleh pegawai-pegawainya. Ini itulah yang ke-9. Gak ada gambarnya.
Karena memang gelap gulita. Teman-teman lihat itu ya, nggak ada gambarnya ya. Nah, di sini pun ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini pun sebenarnya ya Tuhan melakukan diskriminasi. Ya, coba boleh baca pasal 10 ayat yang ke-23, boleh selain Pak Martin, boleh yang lain boleh membaca, Bu Hana, Pak Puji, atau terserah. Silakan. Pasal 10 ayat 23. Saya tidak punya Alkitab, Pak. Maaf, saya ini ada di luar rumah. Oke. Yang lain. Iya, silakan. Oke. Baik, ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Iya. Ya. Jelas ya? 3 hari. Teman-teman boleh membayangkan 3 hari, ya. Mungkin kalau di NTT atau NTB masih suka mati lampu ya. Saya nggak tahu. Mungkin Ibu Pak Ganda bisa nanti. Ya, waktu lalu itu bukan di NTT, di NTB aja, teman-teman. Di Medan juga begitu. Saya bilang hari begini masih mati lampu. Jadi ada sedikit kesakian waktu istri saya masih di sana. Tidak bisa saya hubungi sama sekali. Ya ternyata memang sudah lowbat dan tidak ada tempat untuk charger. Begitu nyala lampu baru diberitahu bahwa 1 hari itu mati lampu. Coba, itu hanya sekedar mati lampu. Masih bisa keluar rumah, tapi ini keadaan gelap, dikatakan ya tidak bisa lihat teman selama 3 hari, tidak bisa lihat orang lain selama 3 hari. Itu betul-betul dalam kegelapan. Maka dikatakan gelap gulita. Nah, pertanyaannya, kemana dewa yang paling besar yang disembah oleh Mesir? Dewa apa itu? Dewa Ra, dewa Amon-Ra. Ini dewa ini dewa yang paling besar di Mesir. Ya, tidak ada dewa yang lebih tinggi dari dewa Ra. Ya. Ya. Kalau di bahasa Ibrani memang Ra itu akhirnya dipakai ya. Ya, banyak sinonim karena ini kan satu wilayah. Itu Ra itu berarti melihat. Ya, jadi dewa matahari itu memiliki mata. Dan dia bisa memberi terang, bisa memberi panas. Ya. Tapi persoalannya ketika terjadi seperti yang dijelaskan di dalam Alkitab, maka dewa-dewa itu tidak bisa buat apa-apa. Mandul mereka. Tidak bisa lakukan apa-apa. Ya. Dia juga disebut sebagai dewa Kepri atau matahari yang terbit atau matahari yang terbenam. Ya. Jika matahari tidak muncul atau gerhana, ini pertanda buruk bagi Firaun. Apalagi sampai 3 hari. Ya, kata 3 itu sebagai lambang kedaulatan Allah di mana tidak seorang pun dapat mengubahnya. Ya, itu arti apa? Numerik, arti angka di dalam Alkitab. Nah, ini kita lihat. Jadi seperti itu ya. Sedahsyat itu. Nah, tapi kita lihat di dalam pembacaan itu tidak seperti itu bagi orang Mesir, orang Israel. Mereka bisa normal, bisa melihat ada cahaya. Saudara bisa bayangkan, di bumi yang sama, di negeri yang sama, di lokasi geografis yang sama, ya, terjadi perbedaan. Di mana di satu sisi, selain di Goshen, itu semua gelap gulita. Tetapi di tanah Goshen, itu ada terang. Nah, lagi-lagi, sekali lagi teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa ini, ya, untuk mengajar bangsa yang tidak percaya kepadanya
bahwa hanya Dialah Tuhan. Siapapun yang dipercayai oleh seseorang selain Tuhan, itu menjadi bencana dan kegagalan yang tidak bisa diubah kalau Tuhan tidak mengubahnya. Yang kita lihat ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, tulah yang ke-10, ya ini yang terakhir ya, tulahnya. Ini saudara perhatikan, ya, tulah yang ke-10. Teman-teman perhatikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, tulah yang ke-10 ini menjadi klimaks. Dan dari sinilah sebenarnya latar belakang historis dari peristiwa Paskah. Ya. Dan tulah ini adalah tulah yang betul-betul diberitahukan, dipersiapkan, sehingga tulah itu dalam kendali Tuhan tidak salah sasaran. Ya. Maka ada pemberitahuan, ada informasi yang jelas. Sehingga bangsa Israel diminta untuk memotong kurban, perhatikan ya. Jadi prinsipnya ternyata sama ya. Tidak ada keselamatan tanpa kurban. Tapi kemudian darahnya dibubuhkan di alas pintu, di atas pintu masing-masing. Nah, sehingga waktu malaikat maut, ya, yang ini juga disebut dengan malak Tuhan. Saudara perhatikan, malaikat maut itu mulai melakukan sensus, saya pakai istilah sensus, mulai mencaca siapa kira-kira yang harus kena tulah, maka ada tanda. Tanda apa? Tanda darah. Ketika malaikat maut itu lihat ada darah, maka dia harus melewatinya. Tidak terjadi tulah. Maka kata pasca itu berasal dari kata pesak, artinya melewati. Ya, melewati, ya tentu tidak hanya sekedar melewati untuk menyelamatkan. Jadi dia tidak kena tulah. Itulah sebenarnya istilah arti pasca kemudian dalam apa yang kita selalu rayakan. Nah, kalau kita memperhatikan mengapa anak sulung, karena ya bagi budaya-budaya kita anak sulung itu menjadi apa ya? Menjadi tulang punggung istilahnya ya. Ya kan? Tapi sebenarnya lebih dari situ. Ya. Anak sulung bagi Mesir bukan hanya sekedar anak sulung dalam pengertian yang umum, tapi anak sulung juga bisa menjadi dewa, bisa menjadi Allah, dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang disembah. Maka dengan kematian anak sulung di situ, maka itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada Allah selain Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, kalau saudara perhatikan di situ, ya, di sini pun sangat jelas dikatakan di dalam ayat 7 pasal 11. Teman-teman perhatikan ayat 7 pasal 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari seorang orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu, perhatikan kalimat ini, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan orang Mesir dan orang Israel. Ayat yang ke-10. Tetapi, kata yang terakhir ya, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah ini, teman-teman, ini 10 tulah yang sangat jelas berhubungan dengan alam, berhubungan dengan ternak, yang semuanya itu menunjukkan bahwa tulah-tulah itulah sebenarnya yang disembah, dipercayai oleh orang Mesir sebagai dewa-dewa yang memiliki kekuatan. Ya. Atau juga bisa berarti melalui tulah-tulah yang Tuhan kerjakan itu orang Mesir berharap ada keselamatan dari dewa-dewa yang mereka percaya, tapi tidak ada. Nah, dengan demikian, maka jelas dengan 10 tulah yang Tuhan kerjakan itu, ya, ini strategi yang Tuhan buat
sebagai antisipasi dari strategi yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Ada beberapa keunikan di dalam tulah itu, tentu itu bisa kita diskusikan. Nah, kira-kira seperti ini bagian-bagian dari 10 tulah. Nanti teman-teman memang harus membaca bagian-bagian yang lain dari tulah-tulah itu bisa memahami. Apakah ada pertanyaan dari bagian ini? Ya. Saya sungguh salut dengan satu hal ini. Kalau saya lihat ini ya, tanda darah itu di semua rumah-rumah orang Israel ya, di pintu rumah begitu ya. Terus saya pikir lagi, kenapa waktu itu tidak disuruh ya per orang ya tanda darah itu ya dibuat di dahi begitu atau di mana. Tapi itu pun mereka bisa luput dari itu. Itu saya heran sekali. Nah, jadi ini kalau Tuhan suruh per pribadi kira-kira bagaimana ya gitu. Tapi satu rumah saja ini ya semua seisi rumahnya selamat gitu. Iya. Ini saya luar biasa heran nih. Oke. Ya. Apakah Tuhan ingin maksudkan? Oke, kita tidak menafsirkan ya. Apakah Tuhan ingin maksudkan? Ya, karena tiba-tiba kan bisa ingat ayat kan? Aku tahu. Begitu orang Kristen ngomong gitu tuh, dia tiba-tiba ingat ayat. Tapi kita harus hati-hati. Tapi dalam arti bahwa seorang selamat pasti seluruh isi keluarganya selamat kan itu ya. Yang dikatakan kisah para rasul ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan memang apa ya? Kalau teman-teman perhatikan mulai pasal 11 itu bukan hanya sekedar mendatangkan tulah ya. Itu ada tanda kutip ya. Itu perampokan yang itu terjadi perampokan tanda kutip ya. Nah, coba kita lihat ya. Ya toh. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan pada tetangganya pula. Ya. Nah, jadi ini apa? Perampokan, tapi Tuhan sendiri memurahkan. Jadi gini loh teman-teman, nggak ada susahnya buat Tuhan sebenarnya memurahkan hati bagi orang yang bersedia. Ini kan kebalikan dari Firaun ya. Karena di ayat 3, coba teman lihat ayatnya. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, di sini ditonjolkan siapa Musa. Tapi yang iya, terima kasih Pak Ganda tadi itu bisa menjadi pertanyaan. Kenapa tidak di dahi ya? Seperti apa itu? Seperti ulangan pasal yang ke-6 itu ya kan, mengikatkan di dahi, di apa dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat memang kronologis pada waktu itu kan peristiwanya kan Pak terjadi kan Pak bukan pada waktu siang Pak. Itu satu peristiwa yang gawat darurat. Maka teman-teman kalau perhatikan ya, saya tahu ada banyak pengertian, tapi saya mau kita punya pengertian yang sama. Apa artinya roti tak beragi? Coba saudara lihat ya. Saudara kan bisa banyak arti kan? Oke, karena itu roti tak beragi itu roti yang tidak tercemar, ragi itu. Tapi saudara perhatikan, saya mau membawa kita pada makna yang sangat lahiriah. Roti tak beragi itu roti terburu-buru namanya. Bagaimana sempat membuat ragi karena ragi itu paling tidak 3 hari. Ini kan waktunya kan tengah malam. Bisa ingat itu? Tengah malam kan? Jadi nggak sempat buat ragi. Ragi itu kan 3 hari. Jadi nggak usah dirohanikan dulu. Memang nanti ada ayat-ayat yang berkata kamu harus mempersembahkan kurban atau roti tak beragi. Tapi dalam konteks itu, roti tak beragi itu roti terburu-buru namanya. Ya, maaf. Ini bukan sari roti juga ya. Nah, kalau pertanyaannya Pak Ganda tadi itu, ya, itu terjadi
terjadinya Pak tengah malam. Iya enggak? Pasal 11 itu kalau teman-teman perhatikan. Gitu. Nah, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah. Bisa juga nanti kalau dijawab dengan saudara, iya kalau di dahi orang nggak kelihatan Pak. Jadi kalau pintu rumah mungkin kelihatan. Karena gini, kira-kira ini orang Mesir, orang Israel kan begadang ini ya Pak. Jadi mereka berkumpul, mereka sudah siap-siap itu. Nah, malaikat maut itu, apa itu ya? Tapi perhatikan, malaikat maut itu adalah Tuhan sendiri loh. Ya, nggak usah merasa, kok Tuhan membunuh ya? Bahkan kalau nanti baca di Raja-Raja, berapa itu? 18.000 dihabisin oleh Tuhan dan malaikat juga disebutnya di situ. Nah itu. Jadi ini salah satu bentuk teofani juga, Allah sendiri, ya kan? Nah kalau teman-teman perhatikan, itu tengah malam. Jadi, iya, kenapa? Karena gini, Pak. Ini kan bicara tentang bangsa, Pak. Kalau nanti pribadi ada yang, lagi-lagi ini kan, ini bisa ambigu jawab. Tapi karena ini bangsa tentu memang dihitung per keluarga, kira-kira begitu. Tapi kalau ada pemikiran lain, ya silakan, nggak apa-apa. Cuman memang yang ingin saya jawab, ini situasinya, ini gawat darurat. Jadi bukan satu situasi yang biasa, bukan siang hari, tapi ini tengah malam. Ya, kalau kita Bisa juga hubungkan, karena memang mungkin satu rumah juga belum tentu asli orang Israel semua mungkin juga ya. Ada betul. yang mengikut mereka. Iya, bisa jadi. Kalau misalnya di rumah itu ada, nah tapi kalau mungkin dalam konteks yang berbeda, Pak. Tapi kalau misalnya kondisi bangsa Israel sebagai budak, ya kan? Kemungkinan besar hanya mereka, karena mereka sebagai budak pada waktu itu, ya kan? Tapi kalau dalam konteks lain misalnya, nanti kalau kita lihat di kitab-kitab lain, memang akhirnya kan ada hukum juga, bukan hanya bangsa Israel seperti misalnya contoh ya, yang sudah dijelaskan dalam kitab Kejadian, sunat, iya enggak? Sunat itu ternyata bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi siapa saja anak laki-laki yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Iya kan? Nah itu. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat konteks ini mereka sebagai budak, apakah ada kemungkinan bangsa lain bisa berdiam bersama dengan mereka? Rasanya kurang pas. Karena mereka kan bukan sebagai tuan seperti Abraham, Ishak dan Yakub dalam konteks kitab Kejadian. Sehingga ada budak-budaknya yang bisa jadi itu bangsa Israel, bangsa lain yang mengikuti dia. Maka hukum yang dikenakan Tuhan kepada bangsa Israel otomatis juga akan terjadi bagi bangsa yang bersama-sama dengan mereka. Gitu ya. Nah, yang luar biasanya memang kita bisa melihat di situ ya. Apakah ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan? Silakan. Saya masih mau menambahkan, oke? Jadi ini arti dari ya. Jadi tujuan dari dari tulah itu jelas ya. Nah ini dari tujuan tulah untuk menunjukkan Tuhanlah Allah. Teman-teman, ini banyak kali kita lihat tadi dari pembacaan itu ya. Itu mungkin ayat-ayatnya masih sangat kurang ya. Kemudian apalagi yang dimaksudkan tujuan ayat? Untuk menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Allah. Untuk menunjukkan ciri khas naturnya, keunikannya, kuasanya yang tidak tertandingi. Oke, untuk menunjukkan hubungan khusus Allah Israel. Nah itu. Untuk menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir bukanlah Allah. Ya, ini sudah jelas. Ya. Jadi kita bisa melihat tujuan-tujuan itu pada tulah-tulah itu. Nah, itu dia ya. Sekali lagi, memang itu bisa menjadi fenomena alam,
Tetapi ketika kita bicara tentang tulah, itu bukan fenomena alam. Gitu? Pernah ya nonton di YouTube air bisa menjadi darah di India dan seterusnya. Ternyata karena fenomena alam, ternyata ada percampuran apa segala macam. Diselidiki, ternyata itu bukan darah, tapi warna merah, kan gitu ya. Itu pernah terjadi. Nah, ternyata fenomena seperti ini bisa terjadi di Mesir. Tapi ketika kita membaca Alkitab, latar belakang dan tujuan tulah itu menjelaskan bahwa ini bukan fenomena alam. Memiliki makna secara rohani, jelas. Ya toh? Bersifat eskatologis. Teman-teman, nanti ya, kalau saya sudah share, silakan saudara buka kitab Wahyu. Semua yang terdapat pada tulah, 10 tulah itu, ternyata itu pun akan menjadi tanda kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu bersifat eskatologis. Gitu? Nanti teman-teman bisa lihat. Ya. Kemudian ada yang diberitahukan tanpa pemberitahuan. Kemudian ada diskriminasi, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan binatang. Oke? Nah, ini kita lihat. Jadi jelas semua tulah itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ya, ada introduksinya, ada pemberitahuannya, ada latar belakangnya, ada tujuannya jelas. Kemudian sarana yang dipakai itu jelas, tapi tujuan yang menjadi klimaks dari tujuan tulah itu adalah untuk menjelaskan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tentu kalau kita lihat sebenarnya tujuan ini bukan hanya bagi bangsa Mesir ya, tapi untuk yang mereka yang sudah diperbudak 400 tahun lebih, mereka hilang iman, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka sudah ragu-ragu tentang siapa Tuhan. Tapi dengan melihat semua 10 tulah itu, maka tentulah kepercayaan mereka kepada Tuhan itu bangkit. Tentulah apa yang dikatakan oleh Musa dari A sampai Z kepada mereka mulai dibuktikan, kira-kira begitu. Dengan demikian maka kita bisa melihat banyak bagian dari kitab Keluaran ini yang menjelaskan hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan sebenarnya inilah salah satu yang terbesar bentuk pembebasan Tuhan bagi umatnya di dalam Alkitab itu terdapat dalam kitab Keluaran.